Sobat, jumpa lagi dengan saya Gusti ya, tetap di channel ini. Kali ini kita membahas kelor nih, masalah eh, kelor lah ya. Hampir beberapa pulau sudah saya jelajah ya. Dari informasi yang saya dapat tuh kelor tuh sudah tidak asing lagi di zaman terdahulu ya, zamannya nenek-nenek kita. Terus ada kisah saya nih masalah nemuin kelor itu di kebanyakan di daerah Lombok, Lombok Timur dan Lombok Tengah ya. Waktu itu di Lombok Tengah nih tanpa sengaja eh, saya sering duduk di sawah. Saya paling senang lihat sawah, ya. Karena dari kecil mainnya di sawah aja. Main sepak bola apa gitu di sawah pokoknya. Jadi saya sering duduk di sawah, di samping mengenang waktu masa-masa kecil. Karena di Bali kan yang namanya sawah sudah jadi ruko sekarang. Sedikit teman-teman lihat sawah, kecuali ada di desa-desa. Nah kalau di kota udah enggak, sedikit sekali. Jadi saya sambil mengenang itu saya sering duduk di sana di sawah. Waktu itu di Lombok Tengah, ya. Terus yang punya sawah itu eh, akrab sama saya kan, ngobrol-ngobrol dari pagi sampai sore. Saya temenin dia nanam padi itu, ya. Saya nemenin sambil syuting, sambil foto. Saya kebetulan senang apa aja, yang penting di bidang seni saya. Terus ngobrol singkat kata ngobrol-ngobrol diajaklah ke rumahnya. Sebelum ke rumahnya diajak ngopi dulu, makan ringan dulu di pondok yang ada di tengah sawah itu. Waduh, asiknya bukan main itu. Di sana makan dulu, nasinya masih hangat tuh kan. Makan, habis itu dia sorenya itu diajak pulang ke rumahnya. Tapi di rumahnya saya ngobrol-ngobrol aja. Pak Haji ini. Saya ngobrol-ngobrol ini itu. Ngelantur dah pokoknya. Singkat kata dia senang sama saya. Lucu dan sebagainya lah. Akhirnya ada orang yang dari luar pulau yang datang ke tempatnya dia untuk berakrab dia, untuk ngobrol-ngobrol gitu kan. Ya kesannya bagus lah. Nah pas pada saat mau pulang, eh, bapak itu ngasih oleh-oleh gitu. Gusti, saya nggak punya apa. Ini saya kasih oleh-oleh. Ini saya sendiri yang nemuin ini. Apa ini Pak? Nah saya lihat itu bongkahan fosil. Ah, kalau nggak salah ini fosil kelor ya Pak? Ya betul. Loh kok tahu? Kaget ya. Ya saya tahu dikit. Saya bilang. Besok ngobrol-ngobrol, ini saya nemuin sendiri. Pada saat dulu waktu saya mau gali, mau petain sawah itu, ada pohon yang sudah mati, gitu. Sudah lama mati. Pohonnya segede, gede lah, tapi udah mati. Nah kan mau bongkar nih, mau dijadiin petak sawah. Begitu gali, kelihatan hitam. Dicongkel gitulah kayunya itu, kelihatan hitam. Nah, akhirnya dipotong sama dia. Sebenarnya banyak sih potongan, tapi dia cuma bawa sedikit. Seperti yang ada di belakang saya. Segitu dah potongan. Gede. Beratnya kurang lebih 30 kilo lah, kurang lebih. Murni asli kelor dari Lombok. Tuh, akhirnya sebagai rasa terima kasih ya pasti saya kasih berapa gitu kan. Tidak bisa baru dikasih oleh-oleh terima aja gratisan gitu kan, enak aja. Saya kasih. Nah, ini Pak sekedar dari saya. Wah, pertamanya nolak, akhirnya saya paksa akhirnya. Habis itu singkat kata saya pulang ke Bali, tapi Bali saya bongkar gitu. Potong, cari inti dari segala dari intinya lagi. Bongkar, 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 cari inti lagi, bongkar lagi inti. Akhirnya dapat intinya cuma segini sih, tadinya segede itu. Nah, hasil potongan-potongannya itu, serpihan itu nggak boleh dibuang. Jangan dibuang. Siapapun teman-teman yang bongkar fosil kelor asli, pecahan-pecahan itu jangan dibuang. Baik itu yang serbuk-serbuknya, yang kecil-kecil gitu, ambil aja. Bekas-bekas potongan. Itu manfaatnya luar biasa. Tabur aja di rumah itu. Tabur di rumah. Ya, jangan dibuang. Sangat-sangat kasihan sekali kalau dibuang. Tuh, itu simpan atau ditabur gitu. Taruh di pot bunga boleh, biar orang nggak ada yang tahu kalau fungsinya apa gitu kan. Kalau kita bongkar fungsinya, taruh di pot bunga itu boleh taruh di sana. Karena dia kan mengandung air ya. Kayu sebenarnya itu, cuman dia membatu jadi fosil. Nah itu taruh di sana atau ditebar itu yang serpi-serpihan, tebar aja. Itu menangkal negatif itu. Sangat luar biasa itu manfaatnya. Tuh. Nah singkatnya saya potong-potong-potong akhirnya jadi 30 potongan kecil-kecil gitu. Jadi saya potong kotak-kotak aja. Ada beberapa yang saya bentuk. Tuh. Singkat kata, karena saya dapat itu dikasih minta sama oleh-oleh sama bapak yang di Lombok itu, saya pun potong-potong itu nggak boleh saya jual. Saya kasih teman-teman juga yang sudah kecil-kecil itu saya kasih. Akhirnya ludes. 30 itu ludes. Saya hanya sisain sedikit aja, segini. Kurang lebih segini. Ya kurang lebih 6 cm kotak.
Itu dia saya sisain. Sisanya saya bagi-bagi. Jangan baru dikasih gratis sama Pak Haji itu terus saya bongkar, saya olah, saya jual lagi. Wah, panen. Enggak seperti itu. Nah, terus itu sangat berkesan sekali saya waktu dapat fosil itu. Nah, waktu di Dompu juga ada cuman kebanyakan fosil kayu-kayu. Terus di Lombok Timur juga sering saya dapat gitu. Dikasih sama teman-teman yang di sana, baik-baik semua. Terus Mataram, kebanyakan di Lombok lah. Kalau teman-teman yang mau mencari fosil kelor, siapa tahu punya teman di Lombok, silahkan datang sendiri di sana. Sambil rekreasi lah, main-main kan. Nah, terus yang di sini juga banyak, Sulawesi juga banyak. Yang paling banyak itu Jawa. Cuman di Jawa itu banyak ada kelor tanamannya itu. Terus sudah banyak juga diburu kan. Akhirnya lama-kelamaan hilang, habis. Nah, mudah-mudahan yang mempunyai itu bisa mempergunakannya dengan baik. Karena itulah alam. Segala sesuatunya alam sudah memberikan semuanya. Baik itu obat, baik itu penangkal, baik itu apa aja. Alam yang memberikan itu. Kita nggak bisa sehebat begitu, tidak bisa. Kekuatannya beliau itu jauh lebih hebat. Gitu. Padahal itu hanya sebuah kayu yang menjadi batu ya, sudah sekian lama, ratusan tahun itu umurnya. Kandungannya itulah yang maha dahsyat. Jadi. Nah itu dari alam, bukan kita dan bukan saya. Gitu. Nah terus tanaman-tanaman kelor yang sudah ditanam Bu, dari zaman-zaman itu pasti salah satunya ada fosil, pasti. Biasanya fosil itu 90% tanaman yang masih ada daun-daun enggak, pasti yang sudah mati kering. Nah kalau menemukan itu yang kering, siap-siap ambil linggis dah tuh, ambil dah tuh semua tuh linggis tuh, gali dah tuh, terus pasti dapat. Ya, nah selain kelor banyak juga saya ada fosil-fosil yang lain juga. Tapi itu semua tidak untuk dijual. Saya koleksi pribadi, mencari sendiri, koleksi sendiri. Masing-masing fosil yang saya dapat itu ceritanya masing-masing batu itu punya cerita, masing ini batu ini punya cerita begini, batu ini punya cerita. Jadi bukan gaya-gayaan, bukan zaman-zamanan. Zaman batu akik ngebum semua batu akik. Saya masih kecil dah ingat sama kakek saya sudah bermain hal-hal begitu dari kakek juga. Kakek juga banyak koleksi. Nah semua itu juga ada warisan dari kakek. Bukan gara-gara batu akik yang ngebum itu baru kita rame-rame enggak, salah. Saya dari kecil dah biasa bermain gitu. Ya. Nah, kebanyakan fosil yang saya dapat ada beberapa yang memang kita gali. Salah satunya fosil pisang gitu ya. Kalau orang Bali bilang gedebong, fosil pisang. Itu saya dapat juga. Nah, itu tidak ada batu yang sudah dicari, sudah berbentuk seperti batu yang mengkilap gitu. Nggak ada itu. Apalagi yang nyari dengan begini, wah udah keluar batu berbentuk begitu. Nggak pernah saya jumpai. Ya, yang saya jumpai tapi batu cuman berbentuknya ngawur bentuknya, nggak jelas. Akhirnya kita rubah-rubah, cuci, rubah, akhirnya baru bisa jadi batu. Habis itu kita gosok, kita kilapin, pakai amplas, pakai ini, baru bisa. Itu semua butuh proses. Jadi tidak ada batu yang baru keluar gitu, sudah berbentuk mengkilap gitu. Nggak ada itu. Saya nemuin itu nggak pernah ada seperti itu. Gitu. Dan kalau saya menemukan waktu itu, saya nggak tahu fungsinya untuk apa. Nah, mencoba untuk mencari dan memakai batu ini. Jadi bukan teori tuh. Batu ini, oh bisa begini, bisa begitu, begini, itu kan teori. Orang bilang kan. Tapi yang punya, kayak saya yang punya, saya nemuin nih, contoh nih ya. Saya nemuin. Ini pakai apa nih, fungsinya apa? Saya nggak tahu. Tuh. Nah, akhirnya saya pelajari ini apa namanya, artikel-artikel saya pelajari, pengalaman orang saya pelajari, dan saya pakai sendiri. Bener nggak orang bilang? Rahasia itu hanya saya yang tahu. Ya, kalau bahasa pedagang beda ya beda. Kalau saya penghobi kolektor ya lain cerita. Oke, jadi di samping fosil pisang, nah ceritanya gini, tanaman kebun teman nih di Lombok juga nih, kebun teman yang sudah pisangnya sudah mati udah lama itu, nah, saya curiga bukan karena sakti itu di sini ada begini, di sini ada begini di dalam tanah, bukan curiga, di hati ini curiga. Coba gali yuk, kita ambil linggis di mobil saya tuh pasti ada linggis tuh, ada 3-4 jenis linggis tuh, gali sana, pong pang pong pang pong, kok mengeras nih. Tahu kan pohon pisang kalau udah mati nggak mungkin mengeras karena kandungan airnya tinggi. Kok keras nih, tak. Bongkar punya bongkar, segini fosilnya. Sudah jadi batu warna putih.
Itu segini nih. Tapi ini kan masih kasar, bentuknya masih nggak kacau-kacau nih bentuknya. Nggak ada yang mulus gitu, nggak ada. Resep dari mana itu? Akhirnya saya bongkar, saya bawa pulang, saya cuci, dibentuk, dipotong-potong-potong. Jadi akhirnya kecil ya, segini ya, kecil ya, bulatan kecil. Itu asli saya gali. Nah, singkat kata, beberapa hari kemudian saya banyak dicari sama yang nggak kelihatan lah. Pokoknya ya, ada yang mukanya ini nggak isi nih, kan berbentuk manusia gini ya. Tapi ini nggak ada, jadi tapak gitu, datar gitu, rambutnya panjang. Tapi ininya datar gitu. Nggak cewek, nggak cowok, nggak tahu. Nah, pada saat itu duduk tidur tiduran di gudangnya saya punya. Kebetulan angker kan. Nah, saya senang sekali mencari-cari angker-angker. Di sana yang saya lebih nyaman diam di tempat angker. Nah, sama di situ tidur tiduran. Akhirnya dicari itu ada 3 sosok kalau nggak salah. Antara sadar nggak sadar ya. Nah, saya punya kalau saya tidur itu saya punya anak buah satu, Pak D itu yang dari Malang. Dia ada yang jagain saya tidur. Dia nggak pernah tidur nih Pak D. Nah, belum nikah, nggak pernah tidur gitu. Dia jagain saya tidur. Gitu. Nah, itu udah dibilang sama Pak D. Aji, Aji, saya dipanggil Aji kan. Aji, Aji, itu ada yang datang. Oh ya, ya, ya. Baru saya lihat begitu, ini tidak ada. Nah, ternyata itu yang punya fosilnya pisang itu. Gitu. Jadi dia nggak ngomong, nggak ada ngomong yang gitu-gitu tuh. Nggak ada anak ngomong. Kita hanya berbahasa batin aja sama dia. Saya diam gini, saya lihat, cuman saya diam. Oh dia ngomongin ini. Gitu. Gitu. Kebetulan batu itu saya bawa di kantong. Gitu. Nah, dia bilang dia yang punya, gitu, ceritanya. Tapi saya bilang, oh ya, saya yang ngambil ini, saya akan rawat, gitu. Nah, akhirnya dia hilang sendirinya, gitu. Sekarang begini, kembali lagi. Oke ya, ini cerita sedikit. Pohon pisang itu yang namanya gamang, wong samar, apa gitu, dedemit, orang bilang jin, orang bilang kunti, apa gitu. Dia paling seneng yang namanya pisang. Makanya nih ya, orang-orang Bali, teman-teman di Bali ini, kalau satu rumah itu jangan ada pohon pisang. Kalau bisa di luar area pagar, gitu, pagar gitu. Misalnya rumah ini di tembok, jangan ada pisang di dalam rumah. Taruh aja di luar rumah, di luar pagar. Karena dia sering bermain-main di berayun-ayunan di daunnya itu. Daunnya kan lemes tuh kena angin. Nah, sana dia sering duduk-duduk ayun-ayunan di sana. Apalagi ini tembok, ini rumah, daunnya tuh begini. Ah, potong, jangan dikasih seperti itu. Teman-teman yang di Bali ya khususnya, yang nggak tahu ya ini pakai ini apa, biar teman-teman tahu lah, gitu ya. Ini pengalamannya saya. Jadi pohon pisang jangan ada di sana. Kenapa? Ini ceritanya. Pohon pisang itu kadar airnya tinggi. Hal-hal yang begitu, jin, wong samar, demit, gamang, apalagi kunti, gitu ya, itu paling senang di pohon pisang karena lembab. Kadar airnya tinggi pohon pisang. Itu. Dan pohon pisang itu sering ditungguin banyak. Ya, jangan dianggap remeh pisang itu. Pohon pisang itu pohon yang paling hebat menurut saya. Dia tidak mau mati sebelum dia berbuah. Dia berbuah pisang itu dulu, baru habis itu dia mati. Kita nggak suruh dia mati pohonnya sendiri. Yang penting dia udah buah aja, mati. Jantan sekali dia. Ya sebelum dia mati dia nggak, sebelum dia berbuah dia tidak akan mau mati pohon itu. Nggak usah capek-capek kita potong pisang itu nggak usah. Tunggu aja dia berbuah, ambil buahnya, mati aja. Tuh, setrianya luar biasa. Ya, nah itu hal-hal gitu tuh senang di sana. Oke, kalau teman-teman punya pohon pisang, kebun pisang, rajin-rajin lah dibersihin, gitu kan teman-teman yang ada di luar. Gitu. Karena mereka itu senang di sana. Itu, ya kurang lebih ceritanya seperti itu. Nah itu pengalaman itu pernah. Nah terus fosil bambu juga, terus fosil ini apa dap-dap seperti yang saya bilang sebelumnya itu ceritanya ada asap lagi keluar dari sana. Ya, sebelum saya ngambil ya kasih sesajen lah dulu kan, nggak langsung kali dia mainnya. Itu walaupun mantra banyak mantra yang saya tahu, tetap saya kasih sesajen dulu. Kita menghormati ya. Ya, walaupun yang di atas ya lain di atas, tetap kita hormati yang mempunyai wilayah seperti itu. Makanya hasilnya apa? Ya itu yang dikasih ya kita syukurin. Gitu. Oke, itu seperti itu contoh-contohnya. Terus sampai sekarang ini pun saya masih senang jelajah gitu untuk mencari itu aja fosil itu. Semakin banyak punya fosil, semakin banyak pengalaman saya.
Kalau permata saya punya banyak, gitu-gitu aja cerita permata. Sesakti apapun permata itu gitu-gitu aja ceritanya. Tapi kalau fosil itu terkait langsung dengan manusia, terkait langsung dengan alam, terkait langsung lingkungannya. Ya, banyak cerita dalam satu fosil. Kalau permata ya enggak, beli aja sini banyak. Permata Windusara, permata Birma, Afrika, Madagaskar, yellow sapphire, blue sapphire, white sapphire, grey sapphire, banyak itu. Dan banyak orang jual. Tapi kalau fosil, satu dua aja yang jual. Pasti dia punya cerita fosil itu. Misalnya dia penjual permata nih, banyak permatanya, fosil cuma dua aja. Coba tanya, gimana cerita fosil ini? Pasti dia bercerita. Kalau permata umum, ya kan? Cuma kita orang-orang Asia gini, cuma bisa beli permata dari luar yang ada pemasoknya, ya beli, udah, nggak ada cerita lagi. Tapi kalau fosil, di tanah kita sendiri tumbuh fosil itu. Kita yang harus jaga, kita yang harus merawat dia, kita pakai dia yang sebaik-baiknya. Kalau jual berapa sih? Ya, lebih baik kasih. Kalau jual berapa sih? 100, 200, 300. Tapi lebih baik kasih, bisa dipakai untuk teman-teman yang lain gitu. Ya, kalau kita sering ngasih, pasti sering kita dapat rezeki. Kuncinya itu. Nggak ada orang dermawan itu bangkrut. Nggak ada cerita itu. Ya kan? Orang yang bersedekah, orang yang rajin bersedekah, rajin. Pokoknya dermawan lah. Nggak ada ceritanya bangkrut. Pelit, kikir, baru nanti tunggu beberapa saat bangkrut dan ya. Gitu ya. Kurang lebihnya seperti itu. Itu cerita pengalaman saya menjelajah di masing-masing. Banyak cerita. Semakin banyak saya punya fosil, ceritanya semakin banyak. Baik itu angker mistis, keakraban dengan manusianya, lingkungan, tahu daerahnya, banyak ceritanya. Itu, oke. Jadi terima kasih banyak teman-teman yang sudah punya fosil kelor atau fosil apapun, kita jaga, kita pakai, kita rawat, kita fungsikan dengan baik. Gitu ya. Kalau permata gampang, hilang permata beli lagi banyak ada. Kalau fosil di mana nyari fosil? Tunggu ratusan tahun lagi baru ada fosil. Oke, ciao. Jangan lupa like dan subscribe. Oke.